Dan khususnya di bulan Muharram ini ada kisah khusus juga, yaitu pada zaman Khalifah Umar ibn Khattab. Karena umat Islam itu mempunyai tanggalan sama, orang kafir juga punya tanggalan sama, yang dipakai oleh orang kafir dipakai oleh orang Islam. Sayyidina Umar merasa cemburu, sebab orang Islam itu nggak boleh ikut-ikutan dan harus tampil beda. Maka Sayyidina Umar berkumpul dengan para sahabat-sahabat ingin memutuskan akan adanya tahun baru dan tanggal baru. Tetap hitungannya tetap Muharram, Safar dan seterusnya. Tapi dihitung mulai pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi tanggal 1 Hijriah itu bukan pada zaman Nabi, tidak, setelah Sayyidina Umar bin Khattab. Pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Yang perlu digarisbawahi adalah tujuannya Sayyidina Umar bin Khattab membuat penanggalan baru, hari baru dan tahun baru itu untuk berbeda dengan orang-orang yang belum Islam, berbeda dengan orang lain, berbeda dengan orang kafir. Maka diputuskanlah setelah musyawarah, memang ada usulan ingin menjadikan tahun dimulai di bulan Maulid, bulan Rabiul Awal, ada yang mengatakan bulan Ramadan saja atau bulan Syawal. Perdebatan di antara mereka para sahabat Nabi, akhirnya sampailah kepada kesimpulan tahun barunya dimulai di tanggal Muharram, tanggal 1 Muharram. Beberapa alasan tentunya. Alasannya di antaranya adalah karena bulan haji orang lagi kumpul di Mekah. Dan mereka bulan Muharram biasanya pada pulang. Nah, saat ini kita jadikan Muharram adalah tanggal baru, tahun baru. Kita berikan informasi kepada yang haji agar membawa berita penetapan tahun baru ini kepada masyarakat yang waktu mereka pulang kampung, sehingga nggak usah pakai sosialisasi baru lagi. Jadi langsung pulanglah ke kampung masing-masing dan habarkan kepada umat Islam di penjuru dunia bahwasanya bulan Muharram adalah tahun 1 dan tanggal 1 Hijriah. Disebarkan sampai hari ini. Nah, ini tujuannya Sayyidina Umar itu agar berbeda kita dengan orang di luar Islam. Biarpun mereka orang kafir itu pakai Muharram, Safar, tapi cara penghitungannya orang Islam pengen beda khusus. Maka ayo kita pahami makna ini, iman, agar tidak ikut-ikutan. Iman mempunyai hari khusus, bulan khusus yang ada sambungnya dengan kemuliaan Islam. Maka ditetapkanlah tahun Hijriah, tahun baru Hijriah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat HS Official yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan izin Allah kita dipertemukan kembali dalam suasana yang cukup cerah. Seperti biasa kita insya Allah akan membahas topik-topik yang aktual, yang hangat, yang juga kekinian. Pertama kita mungkin akan membahas, kebetulan hari ini adalah tahun baru Hijriah. Jadi insya Allah kita akan membahas sedikit tentang apa makna hijrah itu sendiri. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bi khairin walhamdulillah. Alhamdulillah hari ini adalah tahun baru Hijriah. Bagi umat Islam adalah sesuatu momen yang cukup penting Pak ya. Yeah. Ya. Nah barangkali Bapak bisa menjelaskan makna hijriah itu sebenarnya apakah itu hanya makna sifatnya sempit atau juga hijrah itu bisa bermakna secara luas Pak? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain amin amma ba'd. Alhamdulillah pada siang hari ini saya berkesempatan untuk silaturahim dan diskusi bersama dengan Pak Ustadz Solihin dari HS Official Channel. Ya, betul. Yang tentu mudah-mudahan dari waktu ke waktu akan lebih bisa memberikan banyak manfaat. Amin ya Rabbal alamin. Khususnya terhadap umat dan rakyat Indonesia demi perbaikan di negeri ini. Amin amin. Berkaitan dengan momentum hari ini adalah tanggal 1 Hijriah 1440 Hijriah 43 1443 Hijriah. Oh, Ini adalah tahun baru Hijriah. Nah, tentu proses tahun baru ini harus menjadi momentum karena pada prinsipnya berdasarkan tuntunan Nabi Muhammad SAW bahwa rugi orang yang hari ini sama dengan hari kemarin. Apalagi hari ini lebih buruk dari hari kemarin.
Nah, yang beruntung ini hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Tentu secara spesifik lebih baiknya itu terutama dalam iman dan amal soleh. Nah, tentu mudah-mudahan dari waktu ke waktu kita dapat meningkatkan kualitas keimanan dan kesolehan ini, sehingga dengan itu kita akan senantiasa menjadi orang yang dekat dan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkaitan dengan momentum hijrah, bahkan secara lughah hijrah itu kan artinya ada suatu perubahan ya, karena ada perpindahan. Nah, perpindahan itu kan maknanya bisa makani, bisa tempat, bisa maknawi secara makna dalam konteks adanya sebuah perubahan. Namun pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa esensi daripada hijrah itu adanya perubahan dari yang tidak baik menjadi baik. Nah, dari yang awalnya ketertekanan menjadi kemerdekaan. Nah, momentum itu hijrah. Karena kalau kita melihat dari proses hijrah itu sendiri, apakah hijrah pada waktu di Mekah ke Habasyah atau hijrahnya dari Mekah ke Madinah, itu esensinya adalah bagaimana dakwah ini bisa berkembang lebih baik. Oleh karena itu maka hijrah ini dimaknai bukan hanya sebatas perpindahan tempat, bukan hanya dimaknai sebatas perpindahan organisasi atau perpindahan narasi, tapi yang substansinya adalah apakah perpindahan atau perubahan itu mengarah kepada arah yang lebih baik atau tidak. Tentu baik di sini juga dimensinya adalah Al-Quran dan Sunnah, karena pada prinsipnya kebaikan itu menuju kepada dakwah ilallah wa rasulullah, seperti itu. Nah, jadi dakwah kepada Allah, dakwah kepada Rasul, artinya demi kepentingan ijul Islam wal muslimin. Nah, jadi orang itu bisa dikatakan hijrah dasarnya kalau iman. Nah, orang yang berhijrah karena iman ya untuk jihad fisabilillah, untuk bersungguh-sungguh dalam melakukan perbaikan. Seperti itu. Kalau tidak salah Pak, ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah ya Pak. Kalau tidak salah mau dibetulkan, la hijrati ba'da amin hada, walakin jihadun wa niyatun, kalau tidak salah itu ya. Jadi artinya hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah itu sudah berakhir ya Pak ya. Tetapi esensi hijrah itu akan tetap berlangsung, akan tetap hidup itu. Terutama tadi Pak, bagaimana kita selalu meluruskan niat dan juga untuk selalu berjihad ya. Berjihad. Nah, ini pengertian jihad itu sendiri dalam konotasi hadis ini seperti apa Pak? Nah, jadi kan kalau kita perhatikan begini ya, bahwa hijrah itu dalam pengertian sebuah fakta sejarah itu pernah dilakukan oleh para sahabat. Bahkan Sayyidina Utsman kan pernah memimpin hijrah ke Habasyah. Betul. Hijrah juga menjadi momentum cikal bakal berpindahnya proses dakwah Rasulullah yang awalnya 13 tahun di Mekah, kemudian pindah ke Madinah, dan di Madinah selama 10 tahun. Nah, Rasulullah ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, tentu hijrah ini bukan lari. Hijrah itu perpindahan tempat untuk melihat situasi yang akan lebih baik dalam proses perkembangan dakwah. Nah, kalau dilihat dari sisi sebuah metodologi, bisa juga dianalogikan. Ini dari sisi metodologi ya, metodologi dalam strategi perjuangan. Misalkan ketika contoh kemarin ya, Habibana Rizik bin Hussein Shihab ya. Beliau itu kan seorang mujadid, seorang mujahid, seorang pembaharu. Kemudian beliau berdakwah di Indonesia, mencurahkan pemikirannya, tenaganya untuk menegakkan li'ila'i kalimatillah. Kemudian pada satu momentum ternyata ada gangguan yang tidak bisa dianggap enteng. Beliau mau dikriminalisasi atau bahkan jadi bisa lebih dari itu. Kemudian beliau memutuskan untuk hijrah ke Mekah. Nah, beliau ke Mekah itu bukan lari, tapi hijrah. Hijrah di situ berpindah ke Mekah untuk membangun sebuah kekuatan, untuk bagaimana menghindari tekanan yang begitu luar biasa sehingga perjuangan itu terus bisa berlanjut. Nah, jadi artinya bahwa dalam konteks hijrah itu bisa juga memang perpindahan tempat. Tetapi yang paling esensial adalah bukan masalah pindahnya, dan tetapi bagaimana kita dapat terus melakukan perubahan. Nah, sehingga dengan perubahan itu bisa mengarah ke arah yang lebih baik. Misalkan dalam berjuang kita punya uslub, punya cara A, cara B, cara D. Kemudian kita anggap cara yang sudah kita lakukan ini ternyata belum efektif, belum efisien. Kemudian kita pindah cara. Tetapi esensinya ujung-ujungnya adalah supaya lebih bisa
berhasil atau lebih bisa membuahkan hasil dalam penegakan lillahi kalimatillah. Nah, maka itu juga bagian daripada sebuah proses daripada hijrah. Jadi hijrah ini adalah sebuah gerakan taghyir untuk perubahan. Jadi esensinya adalah orang berpindah organisasi, berpindah tempat, berpindah uslub. Kalau kategorinya sebagai ekspresi keimanan kepada Allah dalam rangka berjuang di jalan Allah, maka itu adalah bagian daripada hijrah. Nah, berjuang di jalan Allah, jihad itu adalah jalan juang Rasulullah Muhammad SAW. Nah, jihad ini adalah sebuah aktivitas yang mencurahkan segala tenaganya, pemikirannya untuk efektivitas, untuk optimalisasi dalam rangka lillahi kalimatillah. Nah, jihad ini kan banyak ragamnya. Berperang di jalan Allah dengan mengangkat senjata qital itu juga jihad. Menuntut ilmu untuk mempersiapkan diri agar bisa mendakwakan Islam sehingga tegak ijul Islam wal muslimin itu juga bagian daripada jihad. Berkata-kata benar terhadap pemimpin yang zalim itu juga jihad. Ada banyak hadis, diantaranya hadis yang populer yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, kemudian Tirmizi, Ibnu Majah, yang substansi redaksinya kurang lebih seperti ini: Afdhalul jihadi kalimatu adlin inda sultanin jairin. Seutama-utama jihad adalah berkata-kata benar, berkata-kata adil terhadap pemimpin penguasa yang zalim. Seperti itu.